Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Cabang Sumatera Barat gelar pemeriksaan kesehatan di Sungai Puar. Hujan deras yang disertai badai mengakibatkan terjadinya penumpukan sampah di Pantai Padang. Ratusan masyarakat mengikuti pemeriksaan kesehatan paru-paru di Puskesmas Sungai Puar pada Minggu siang. Pemeriksaan itu merupakan bentuk bakti sosial Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Cabang Sumatera Barat yang bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Agam. Ketua PDPI Cabang Sumbar, Masrul Basyar menyampaikan, pemeriksaan kesehatan paru-paru dilakukan kepada masyarakat yang terdampak abu vulkanik Gunung Merapi. Tahap awal, tim medis melakukan penyuluhan kesehatan. Dilanjutkan dengan pemeriksaan paru-paru menggunakan spirometri serta pengobatan gratis. Ini bekerjasama dengan Pemda Kabupaten Agam, Dinas Kesehatan Kabupaten Agam, Dinas Sosial. Kegiatannya penyuluhan nanti. Itu nanti perasaan di PDPI. Kemudian pemeriksaan spirometri untuk melihat paru-paru pengaruh. Kita melihat paru-paru ini mana tegang tidak? Parunya itu tegang tidak? Pernapasannya itu. Kemudian pemeriksaan dan pengobatan gratis itu kita lakukan. Nanti evaluasi 3 bulan lagi. Pasca erupsi dan pasca erupsi. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Agam, Henry Rustian menyampaikan, bakti sosial Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Cabang Sumatera Barat ini bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Agam sebagai bentuk respons pemerintah terhadap dampak erupsi Gunung Merapi. Melakukan pemeriksaan kesehatan dalam ini pemeriksaan kesehatan paru kepada masyarakat yang terdampak abu vulkanik akibat erupsi Gunung Merapi lebih kurang 1 bulan yang lalu. Masyarakat ini berasal dari Nagari Sungai Puar dan sekitarnya. Untuk pelayanan yang namanya bakti sosial mungkin ini baru pertama kali. Tapi kalau untuk pengobatan pelayanan itu sudah banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga atau institusi lain yang datang. Hasil pemeriksaan paru-paru itu baru bisa diketahui setelah 3 bulan. Saat itu akan dilakukan evaluasi terhadap masyarakat yang telah dilakukan pemeriksaan kesehatannya. Sebaran abu vulkanik membawa sulfur oksida serta senyawa lainnya yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Karena itu, warga diimbau untuk selalu menggunakan masker. Dina Amrina melaporkan dari Agam. Setelah terjadi hujan deras disertai badai semalaman, onggokan sampah menggunung di sepanjang Pantai Padang. Seperti yang terlihat di kawasan Pantai Pintu Muara, Kota Padang. Puluhan ton sampah berbagai macam bentuk memenuhi pantai yang semula berpasir putih ini. Secara kasat mata, sudah pasti situasi ini menjadi pemandangan yang tidak mengenakan. Namun di lain sisi, onggokan sampah ini menjadi sumber rezeki bagi para pemulung. Lihat saja betapa sibuknya para pemulung memungut satu persatu sampah yang bisa mereka jadikan penghasilan. Sampah-sampah plastik yang laku dijual satu persatu dikumpulkan ke dalam karung yang telah disiapkan. Menurut Wolfan, salah seorang pemulung, sampah plastik yang dikumpulkannya kemudian dibersihkan dan dijual kepada pengumpul seharga Rp2.000 per kilogram. Satu hari ini, ia sudah bisa mengumpulkan lebih kurang 20-30 kilo sampah plastik dengan nilai sekitar Rp40 hingga Rp60.000. Ya Pak ya? Ya, alhamdulillah. Ini rencananya mau diapain Pak? Mau dijual. Dijual. Berapa lakunya Pak? Per kilonya 2.000.
Per kilo 2.000. Itu sudah berapa dapatnya Pak? Ya belum tentu, belum diperkirakan. Sebanyak belum dibersihin. Belum dibersihin. Oh belum bersih. Jadi satu hari ini kira-kira dapat berapa Pak? Ya belum ada pasti. Sekitar 20 kilo ada. 20 kilo ya? Meski menjadi sumber rezeki bagi pemulung, namun kondisi ini sesungguhnya sangat tidak diharapkan. Selain merusak pemandangan, lingkungan kotor seperti ini juga bisa menyebabkan timbulnya penyakit. Jika semua masyarakat membuang sampah pada tempatnya dengan cara yang benar, serta tidak membuangnya ke sungai, tentu saja kondisi seperti ini tidak akan terjadi. Arset Kusnadi melaporkan dari Padang. Heri Wildani, warga Simpang Tonang Duokoto, Pasaman, ditangkap petugas Satreskrim Polres Padang Pariaman setelah membawa kabur sepeda motor yang baru saja dibelinya menggunakan uang mainan. Barang bukti yang dicari ditemukan petugas di rumah orang tua pelaku. Saat petugas menyita sepeda motor dan membawa anaknya ke kantor polisi, sang ibu tak kuasa menahan tangisnya. Pasalnya, selama ini Heri Wildani selalu terlihat baik di depan orang tuanya. Kejadian ini berawal dari korban yang hendak menjual sepeda motornya melalui media sosial. Melihat unggahan sepeda motor yang sangat disukainya itu, pelaku mendatangi rumah korban di daerah Batang Anai, Padang Pariaman. Tersangka bertemu dengan mertua korban dan memperlihatkan sebuah tas berisikan uang sebagai jaminan karena pelaku ingin uji coba sepeda motor. Namun tersangka tak kembali lagi dan setelah diperiksa, ternyata uang itu adalah uang mainan sebanyak 150 lembar. Sebelum dicek unit tersebut, diperlihatkanlah sejumlah uang yang ada di dalam tas tersangka. Sebagai jaminan, tas tersebut ditinggalkan, lalu satu unit sepeda motor tersebut dicek oleh tersangka. Kemudian setelah sekian lama, tersangka pun tidak kembali lagi. Dan setelah sekian lama dicek, uang yang berada di tas milik tersangka adalah uang mainan. Saat ini polisi masih memeriksa tersangka di Mapores Padang Pariaman. Tersangka terancam hukuman maksimal 4 tahun penjara karena melanggar pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Erupsi Gunung Merapi menimbulkan sejumlah masalah di tengah masyarakat. Semburan abu vulkanik juga berdampak terhadap kesehatan paru yang memicu terjadinya berbagai macam penyakit seperti asma, silikosis, bronkitis, dan penyakit paru lainnya. Mengantisipasi hal itu, masyarakat diimbau untuk selalu menggunakan masker dan pelindung mata saat beraktivitas di luar ruangan. Minimnya informasi dan pemahaman mengakibatkan sejumlah masyarakat masih enggan menggunakan masker. Seperti yang terlihat di Pasar Nagari Sungai Puar, banyak pengunjung pasar yang tidak menggunakan masker. Untuk itu, pemerintah melalui instansi terkait gencar membagikan masker kepada masyarakat dan pengguna jalan. Kok lantaran terjadi erupsi letusan Gunung Merapi pada satu hari ini cukup tebal, erupsinya terlampau banyak sekarang. Dibagikan untuk seluruh masyarakat yang melintasi jalan ini. Erik, salah satu warga menyampaikan bahwa dampak abu vulkanik sangat dirasakan masyarakat sekitar Gunung Merapi. Tidak hanya mempengaruhi peternakan dan perkebunan warga, namun juga mengganggu pernapasan, penglihatan, dan menyebabkan gatal pada kulit. Dampak erupsi itu ada 4 yang paling nyata sekali. Pertama, sakit mata. Yang kedua, batuk. Yang ketiga, penyakit kulit. Yang keempat, ibu-ibu hamil. Mungkin tambahnya plus untuk anak-anak. Karena mereka nggak tahu larangan. Sehingga mereka bermain juga di jalan tapi tidak pakai masker, tidak pakai pengaman. Sekiannya pemerintah Sumatera Barat, kabupaten kota di lingkungan Gunung Merapi khususnya itu peduli terhadap dampak erupsi. Pemerintah Nagari Batu Palano telah beberapa kali membagikan masker dan menyerukan kepada masyarakat untuk selalu menggunakan pelindung mulut agar terhindar dari abu vulkanik. Cuma jauh-jauh hari udah menyarankan setelah terjadinya erupsi sudah
telah menginstruksikan ke masyarakat untuk memakai masker. Insya Allah sampai sekarang ada yang memakai masker, memang ada juga yang belum paham dia apa fungsi masker ini. Pemerintah negeri tetap berupaya menginstruksikan ke masyarakat, mengimbau, mengajak kepada masyarakat untuk memakai masker. Semburan abu vulkanik yang terjadi Minggu siang lebih tebal dari erupsi sebelumnya karena telah beberapa kali terjadi. Kondisi itu juga membahayakan pengguna jalan raya karena abu yang berserakan memicu jalan menjadi licin dan rawan kecelakaan. Dina Amrina melaporkan dari Agam. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.